Dari segi kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang ditahan ini, didapati bahawa mereka yang pertama tidak mempunyai sebarang dokumen. Kau tak tahu ya? Kau tangkap parti pendatang asing tanpa izin tuh, negara kau nanti akan bengkrak, sekelip mata akan bengkrak. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebelum saya memulakan untuk berbagi video yang telah juga di-share kepada saya, jadi saya akan menanggapi satu komentar seperti ini yang mengatakan saya ini macam tak menganggap ya penonton saya itu seperti sahabat karena saya menggunakan perkataan pemirsa. Jadi untuk subscriber saya ya yang sudah lama mengikuti channel saya ini, ya mungkin sudah tahulah apa tujuan saya menggunakan perkataan pemirsa. Sebab perkataan pemirsa itu menurut saya lebih enak didengar ya, karena saya sadar bahwa ramai penonton saya yang bukan seumuran saya. Ada yang lebih jauh lagi dari umur saya. So saya gunakan perkataan pemirsa itu untuk menghormati semua penonton saya, begitu kan, lebih ke adab lah begitu ya kan. Jadi kalau terasa tak selesa dengan perkataan itu, saya mohon maaf lah ya, sebab saya tak boleh ikut dengan gaya-gaya orang lain begitu, masing-masing punya prinsip sendiri macam itu kan. Jadi kalau tak selesa saya mohon maaf lah begitu ya kan. Sebab saya rasa pemirsa itu bisa digunakan untuk siapa saja begitu dan bisa diterima oleh penonton yang mempunyai umur yang berapa saja begitu ya kan. Oke, jadi di video hari ini saya akan mengajak pemirsa, so ada seorang wanita ya Indonesia ya, dia meroyan ya pemirsa, dikarenakan kita pahami sekarang ini di Malaysia ini sudah banyak sekali ya kejadian penangkapan pendatang asing tanpa izin ya kan. So beliau ini ya akak ini meroyan disebabkan pihak imigresen ya menangkap semua pati-pati yang di sini pemirsa. Tapi sebelum saya mulakan untuk kongsi video tuh, saya akan tunjukkan kepada pemirsa bagaimana cara kerja pihak imigresen ya di lapangan menangkap semua pendatang asing tanpa izin. Seperti apa? Jom saksikan bersama-sama. 1051 orang warga negara asing yang terdiri daripada Bangladesh, Myanmar, Nepal, Indonesia, Afghanistan, Pakistan, India, Vietnam dan Filipina telah diperiksa dokumen-dokumen mereka, dan hasil daripada pemeriksaan ini, Jabatan Imigresen Malaysia telah menahan seramai 544 orang warga negara Bangladesh dan Myanmar untuk pemeriksaan lanjut. Dari segi kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang ditahan ini, didapati bahawa mereka yang pertama tidak mempunyai sebarang dokumen, iaitu kesalahan di bawah Seksyen 61C Akta Immigration. Ada yang telah tinggal lebih masa, kesalahan di bawah Seksyen 151C Akta Immigration, dan terdapat juga mereka yang menyalahgunakan pas lawatan sosial yang dikeluarkan. Oke, jadi itu cuplikan video ya bagaimana cara kerja di lapangan pihak Jabatan Imigresen yang memburu ya pendatang asing tanpa izin. Saya akan tunjukkan dua video ini. Satu video sangat pendek ya karena beliau berjalan ya di sekitaran
Kuala Lumpur begitu. Saya tak pasti dia itu rekam di hari apa, jam berapa, tapi memang keadaannya sepi. Seperti apa kronologinya? Jom saksikan bersama-sama. Halo teman-teman, coba lihat. Malaysia sekarang sepi. Tak ada orang. Kosong, tak ada orang beli. Semenjak imigresen tangkap orang asing Indonesia, Malaysia. Well, kita tengok tadi memang sepi ya. Saya tak pasti dia rekam itu jam berapa. Tapi dalam videonya itu dia beri tajuk Derita Malaysia. Saya rasa ya itu tajuknya ya, judulnya itu keterlaluan, terlalu lebay begitu ya. Jadi ada juga videonya yang meroyan pemirsa, sehingga saya rasa dia mengutuk pihak-pihak yang berkuasa di sini yang sedang menjalankan tugas untuk membersihkan pendatang asing tanpa izin. Seperti apa? Yuk saksikan bersama-sama. Wow! Hebat, hebat. Malaysia hebat. PDRM hebat. Kerajaan hebat. Semua satu Malaysia hebat. Boleh tangkap parti pendatang asing tanpa izin. Kau tak tahu ya? Kau tangkap parti pendatang asing tanpa izin tu, negara kau nanti akan bengkrak, sekelip mata akan bengkrak. Kau tahu siapa yang membeli perniagaan kau ini di Malaysia ini? Orang asing. Tak ada orang asing, kau akan bengkrak selamanya. Grab, pengusaha Grab bengkrak karena apa? Yang naik Grab adalah orang asing. Tak ada orang asing, semua pengusaha-pengusaha di Malaysia ini akan bengkrak. Karena tahu apa yang menyebabkan kalian bengkrak? Karena yang membantu kalian di Malaysia ini adalah Bankrupt ya kak, bukan bengkrak. Merangkak kali. Oke, jadi ya itu adalah tugas pihak berkuasa atau yang berwajib untuk membersihkan pendatang asing tanpa izin. Kalau Mbak kata ya Malaysia akan bankrupt disebabkan ya parti itu ya, pendatang asing tanpa izin itu ditangkap dan dipulangkan, itu salah besar ya Mbak. Karena yang diterima di Malaysia ini adalah orang asing yang datang dengan dokumen sah. Kalaupun yang parti itu ya, orang-orang parti itu datang dan juga dipulangkan karena telah ditangkap oleh pihak imigresen, ya masih ramai lagi ya bangsa-bangsa kita yang bekerja di sini. Seperti kerja di kilang itu sudah pasti mereka legal ya kan. Kita datang ke rumah orang itu jangan seperti maling ya. Kita harus hormat undang-undang di negara yang kita datangi, kita kunjungi. Sama ada kita belajar, sama ada kita bekerja, ataupun kita jalan-jalan ya, holiday atau melancong begitu. Kita harus hormat undang-undang tersebut. Kita datang dengan cara yang terhormat agar kita juga dihormati orang lain begitu. Ini udahlah salah, ngutuk-ngutuk lagi, ya kan? Emangnya Anda pikir ya hanya parti-parti itu saja yang diharapkan oleh Malaysia ini? Tak ya, masih ramai lagi ya orang yang mempunyai kesadaran diri untuk datang ke negara Malaysia ini dengan cara yang terhormat. Begitu ya. Jadi tak perlulah ya memburuk-burukkan atau mengutuk Malaysia ini sementara Anda juga pernah bekerja di sini. Atau Anda itu adalah parti dulunya, sehingga Anda meroyan karena Anda dipulangkan, ditangkap begitu ya, karena tidak memiliki dokumen begitu ya kan. Ya setidaknya punyalah rasa bersyukur karena pernah bekerja di Malaysia. Kalaupun rasa ada sakit hati itu disimpan aja ya, nggak usah diumbarkan seperti itu, seolah-olah kita itu nggak punya attitude yang baik. Ya kan, kasihan sekali saya lihatnya. Mereka sedang membersihkan negara mereka dari orang-orang yang tidak mempunyai ya hormat kepada undang-undang di negara mereka, yaitu Malaysia. Jadi kalau Mbak tidak puas hati, itu urusan Mbak. Ya, itu sudah
undang-undang mereka, sudah tugas mereka yang telah diberikan oleh Perdana Menteri untuk membersihkan pendatang asing tanpa izin. Asal Mbak tahu ya, orang Malaysia lebih suka rasanya ya kalau keadaan Kuala Lumpur tuh sepi dari pati-pati yang hanya merusak pemandangan seperti pengemis ya. Sekarang ini ramai ya orang-orang pati itu yang pendatang asing itu ya kan, datang untuk mengambil kesempatan, datang mencari sedekah begitu, karena mereka paham orang Malaysia ini berbesar hati, tidak bisa melihat orang kesusahan begitu. Jadi kalau Mbak tidak puas hati, cukup tutup saja mulut Mbak, nggak usah kutuk-kutuk negara orang begitu. Jadi Mbak koreksi saja negara kita yang masih ada kekurangan begitu ya. Nggak usah ngurusin negara orang karena mereka bisa ngurus negara mereka, oke? Jadi inilah ya pemirsa, saya nggak tahu, mungkin dia punya mental yang sakit hati, agaknya dia pernah tertangkap ya dan dipulangkan sehingga dia memburukkan Malaysia ya, tidak puas hati, mengutuk-ngutuk PDRM, mengutuk-ngutuk penguat kuasa di sini. Apa hak Anda, Mbak? Mbak juga pernah cari rezeki di sini kan? Jadi ucaplah syukur karena Mbak pernah mendapatkan penghasilan di Malaysia ini ya kan, sama ada Mbak legal ataupun ilegal begitu ya. Jangan memburukkan bangsa kita dengan perangai seperti ini ya. Masih ramai lagi bangsa kita yang bekerja di sini. Tahu nggak Mbak? Jadi jangan sok sekali ya kalau diri itu udah pati ya, sedar diri. Sekarang ini Perdana Menteri sudah memberi kelonggaran ya untuk membuat permit begitu. Kalau masih lagi ada yang tidak sadar diri untuk membuat permit ya, nah itu memang sengaja lah ya. Jangan lagi cerita lepi atau permit mahal lah, itu sudah resiko sendiri. Bagaimana dengan keadaan rakyat Malaysia yang bayar cukai? Ya seperti itulah kita rasakan sama-sama. Toh juga kita merasakan subsidi yang harusnya hak orang Malaysia kan. Jadi kita harus punya tanggung jawab untuk menghormati undang-undang di negara orang yang kita tempati. Paham? Ya kasihan ya Mbak ini ya, dia meroyan yang tak tentu pasal ya kan. Mengutuk terus ngomong pun gak betul, kasihan saya ngelihatnya ya. Wajahnya cantik tapi sayang. Ya kan, attitude-nya kayak nggak ada begitu, menjelekkan negara orang begitu, kayaklah negara sendiri itu udah perfect sekali ya kan. Alamak, dikoreksi dulu negara sendiri ya Mbak. Negara kita juga masih banyak kekurangan begitu. Setidak-tidaknya kalau negara Malaysia ini kekurangan pati, masih ramai ya pekerja yang datang secara legal ke sini Mbak ya kan. Jadi nggak perlu koar-koar nggak penting begitu ya Mbak ya. Hormati undang-undang negara orang ya kan, agar kita dipandang mempunyai attitude dan IQ yang tinggi begitu. Oke, jadi itulah ya pemirsa, kasihan saya terlepas satu orang ini. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.